Shalom, marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kini kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami berdoa kepadamu, ya Bapa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai 7. Beginilah bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel, pilihan-Ku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini, Tuhan sumber keselamatan. Saudara-saudari sekalian, terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa dalam pasal sebelumnya, Kores ditunjuk sebagai gembala Allah. Dalam pasal ini ada lebih banyak hal yang dikatakan kepadanya dan juga mengenai dia, bukan hanya karena ia akan menjadi alat dalam pembebasan orang-orang Yahudi dari pembuangan mereka, melainkan juga karena di dalam peristiwa ini ia akan menjadi perlambang dari Sang Penebus Agung. Dan pembebasan itu akan menjadi perlambang dari penebusan agung dari dosa dan maut. Sebab itulah keselamatan yang tentangnya semua nabi memberi kesaksian. Dalam nats ini di sini kita mendapati yang pertama, perkara-perkara besar yang akan dilakukan Allah untuk Kores, supaya ia dimampukan untuk membebaskan umat Allah. Dapat kita lihat dalam ayat 1 sampai 4. Yang kedua, bukti yang akan diberikan Allah sehubungan dengan itu tentang kuasa dan keilahiannya yang kekal, serta kedaulatannya yang tak tertandingi atas segenap alam raya. Dapat kita lihat dalam ayat 5 sampai 7. Saudara-saudari sekalian, Kores adalah seorang Madai, keturunan Astiages, Raja Media. Ia sebagai seorang yang sangat giat dan cerdas
Dalam waktu cepat ia menjadikan diri sangat hebat, terutama ketika Croesus Raja Lydia menyerang negerinya. Ia tidak hanya memukul mundur raja itu, tetapi juga membalaskan dendam kepadanya. Kemudian ia melanjutkan keuntungan-keuntungan yang telah diperolehnya melawan Croesus dengan sedemikian gigihnya sampai dalam waktu singkat ia menguasai Sardis dan menjadikan dirinya penguasa atas kerajaan Lydia yang kaya dan atas banyak wilayah yang pada saat itu merupakan bagian dari kerajaan itu. Hal ini membuatnya sangat besar, sebab Croesus memang terkenal sangat kaya dan memampukan dia untuk mengejar kemenangannya di banyak negeri. Tetapi hampir 10 tahun setelah itu, bersama dengan Darius pamannya dan dengan pasukan-pasukan Persia, ia mengadakan serangan yang tersohor ini atas Babel, yang dinubuatkan di sini dan yang ceritanya kita dapati dalam Daniel pasal 5. Saat itu Babel sudah tumbuh menjadi negeri yang terlampau kaya dan kuat. Kores tampak memiliki dorongan hati yang kuat untuk menjadikan dirinya penguasa atas tempat ini, dan tampak sudah lama merencanakannya, dan pada akhirnya ia melaksanakannya. Sekarang di sini 210 tahun sebelum hal itu terjadi, kita diberitahu perkara-perkara besar apa yang akan dilakukan Allah untuk Kores, supaya ia dapat membuatnya berkuasa untuk membebaskan umatnya. Untuk tujuan ini, Kores akan menjadi seorang penakluk yang perkasa dan seorang raja yang kaya, dan bangsa-bangsa akan membayar upeti kepadanya dan membantunya baik dengan orang maupun uang. Dalam hal ini, apa yang dijanjikan akan dilakukan Allah di sini untuk Kores bisa saja dilakukannya untuk Zerubabel atau beberapa orang Yahudi sendiri. Tetapi kekayaan dan kekuasaan dunia ini jarang dipandang Allah pantas untuk dipercayakan banyak-banyak kepada umatnya sendiri, karena begitu banyaknya jeratan dan godaan yang menyertainya. Tetapi jika ada kesempatan demi kebaikan jemaat untuk mendapatkan manfaat darinya, maka Allah lebih berkenan menyerahkannya ke tangan orang lain untuk dipakai bagi jemaat, daripada mengambil risiko untuk menyerahkannya ke dalam tangan jemaat sendiri. Di sini Kores disebut sebagai yang diurapi Allah, karena ia dirancang dan juga dibuat memenuhi syarat untuk pelayanan besar ini oleh keputusan hikmat Allah. Dan dalam hal ini ia akan menjadi perlambang Mesias. Allah turun tangan untuk memegang tangan kanannya, bukan hanya untuk memperkuat dan menopangnya, melainkan juga untuk membimbing gerak-gerik dan niat-niatnya. Seperti Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja ketika ia hendak menembakkan anak panahnya terhadap Aram. Dapat kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 16, karena berada di bawah bimbingan seperti itu. Kores akan memperluas penaklukannya ke tempat-tempat yang sangat jauh, dan semua perlawanan tidak ada apa-apanya bagi dia. Babel adalah tempat yang terlalu kuat bagi seorang pahlawan muda untuk memulai. Oleh karena itu, supaya ia mampu menghadapi Babel, kekuatannya akan dilipat gandakan melalui penaklukan-penaklukan lain. Kerajaan-kerajaan yang ramai penduduk akan menyerah kepadanya. Allah akan menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Ketika dia berada di atas puncak keberhasilannya, ia akan menghancurkan bangsa yang menentangnya dengan segera. Tetapi bukan dia yang menundukkan mereka, Allah lah yang menundukkan mereka untuk dia, sebab di tangannya lah pertempuran, dan karena itu miliknya lah kemenangan. Raja-raja yang berkuasa akan jatuh di hadapan Kores. Allah akan melucuti raja-raja, entah melucuti ikat pinggang mereka
atau melucuti kekuasaan dan martabat mereka, atau melucuti kekuatan tubuh mereka. Kota-kota besar akan menyerahkan diri langsung ke dalam tangannya, supaya tidak menyusahkan dirinya atau diri mereka sendiri. Allah akan mencondongkan hati para penjaga kota untuk membuka pintu-pintu di depannya, bukan dengan berkhianat atau takut-takut, melainkan berdasarkan keyakinan yang penuh bahwa tidak ada gunanya berseteru dengannya. Oleh karena itu, pintu-pintu gerbang tidak akan ditutup untuk menjauhkan dia sebagai musuh, melainkan akan dibuka lebar-lebar untuk menerimanya sebagai kawan. Perjalanan-perjalanan yang paling panjang dan paling berbahaya akan dimudahkan dan disiapkan untuknya. Allah sendiri hendak berjalan di depannya untuk membuka jalan dan memimpinnya di dalamnya. Maka kemudian gunung-gunung akan diratakan, atau tempat-tempat berbukit akan diratakan dan dibuat mulus. Orang akan mendapati jalan yang siap jika Allah berjalan di depan mereka. Tidak ada perlawanan yang akan bertahan di hadapannya. Allah yang memberinya mandat ini hendak memecahkan pintu-pintu tembaga yang tertutup baginya, dan hendak mematahkan palang-palang besi yang mengunci pintu-pintu itu. Hal ini digenapi secara nyata, bahwa kota Babel memiliki 100 pintu gerbang, yang semuanya terbuat dari tembaga, dengan tiang dan pegangan dari logam yang sama. Ia akan mengisi pundi-pundinya dengan sangat banyak. Allah akan memberikan kepadanya harta benda yang terpendam, harta benda emas dan perak yang sudah lama tersimpan dan terkunci dan belum pernah melihat terang selama bertahun-tahun, atau yang sudah dipendam di bawah tanah oleh para penduduk dalam ketakutan mereka ketika kota mereka dikepung. Kekayaan banyak bangsa telah dibawa ke Babel, dan Kores merebut semuanya. Harta kekayaan yang tersembunyi, yang menjadi milik raja atau milik pribadi, semuanya akan menjadi mangsa Kores. Demikianlah Allah dengan merancang Kores untuk menjalankan sebuah pelayanan bagi jemaatnya, membayar kepadanya dengan banyak kekayaan untuk itu sebelum ia melakukannya. Kores dengan sangat jujur mengakui kebaikan Allah kepadanya, dan dengan menimbang hal itu membebaskan para tawanan. Di sini kita diberitahu apa yang dirancangkan Allah dalam melakukan semua ini bagi Kores. Apa yang menjadi tujuan Allah dalam memberinya keberhasilan yang sedemikian rupa dalam perang-perangnya. Yang pertama, tujuannya adalah supaya Allah Israel dimuliakan, supaya Kores tahu dengan semua ini bahwa dialah Tuhan Allah Israel, sebab Allah telah memanggilnya dengan namanya jauh sebelum ia lahir. Ketika kepada Kores ditunjukkan nubuat seperti ini, dan di sana ia mendapati namanya dan pencapaian-pencapaian sendiri digambarkan secara terperinci jauh-jauh hari sebelumnya, ia dengan itu akan mengakui bahwa Allah Israel adalah Tuhan, Yehova, satu-satunya Allah yang hidup dan benar, dan bahwa Allah terus mengakui Israelnya meskipun sekarang Israel sedang berada dalam pembuangan. Sungguh baik jika kemakmuran orang membawanya pada pengetahuan akan Allah seperti itu, sebab sudah terlalu sering kemakmuran itu justru membuat manusia lupa akan Dia. Yang kedua, tujuannya supaya Israel milik Allah dibebaskan. Kores tidak mengenal Allah sebagai Allah Israel karena dibesarkan dalam penyembahan berhala. Allah yang benar baginya adalah Allah yang tidak dikenal. Akan tetapi meskipun dia tidak mengenal Allah, Allah tidak hanya mengenalnya ketika ia dibentuk, tetapi juga sudah mengenalnya sebelum itu dan berkata tentang dia sebagai gembalanya. Allah memanggilnya dengan namanya, Kores, bahkan yang merupakan kehormatan lebih besar lagi. Ia menggelarinya dan menyebutnya yang diurapinya. Dan mengapa Allah melakukan semua ini untuk Kores? Ini bukanlah demi dirinya sendiri,
Hendaknya ia tahu itu. Entah ia seorang yang baik atau bukan masih dipertanyakan. Yang pasti alasan mengapa Allah memilih dia adalah oleh karena hambanya Yakub. Saudara-saudari sekalian, kalau kita perhatikan bahwa di dalam semua pergolakan negara dan kerajaan, dalam kejatuhan orang-orang besar dan kuat secara tiba-tiba, dan kemajuan-kemajuan yang mengejutkan dari mereka yang lemah dan tidak ternama, di situ Allah merancangkan kebaikan bagi jemaatnya. Oleh sebab itu, kepada orang-orang yang diberikan kekayaan dan kekuasaan oleh Allah, bijaklah mereka jika mereka menggunakannya untuk kemuliaannya, dengan menunjukkan kebaikan terhadap umatnya. Kores dipilih supaya Israel dilepaskan. Ia akan mempunyai kerajaan hanya supaya umat Allah memperoleh kebebasan mereka. Sebab kerajaan mereka bukanlah dari dunia ini. Kerajaan itu masih belum tiba. Dalam semuanya ini Kores merupakan perlambang Kristus yang dibuat berkemenangan atas para pemerintah dan penguasa, dan diberi kepercayaan berupa kekayaan-kekayaan yang tak terselami untuk dipakai dan dimanfaatkan oleh hamba-hamba Allah, umat pilihannya. Tak kala Allah naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, mengambil tawanan-tawanan yang juga telah menawan orang lain, dan membuka penjara bagi orang-orang yang terbelenggu. Allah di sini menegaskan pemerintahannya yang tunggal dan berdaulat sebagai hal yang dirancang untuk dibuktikan dan dinyatakannya kepada dunia dalam segala perkara besar yang dia lakukan untuk dan oleh Kores. Saudara-saudari sekalian, selanjutnya dalam nats ini ajaran tentang kedaulatan Yehova yang agung ini diberikan kepada kita, bahwa dia sajalah Allah dan tidak ada Allah selain dia. Hal ini ditanamkan di sini sebagai kebenaran mendasar yang jika diyakini dengan teguh akan menghapuskan penyembahan berhala dari dunia. Dengan nada keagungan dan kewenangan yang sedemikian mengundang rasa takjub dan memerintah, seolah-olah sambil menantang semua yang mengaku sebagai ilah. Allah yang Maha Besar di sini menyatakannya kepada dunia, "Akulah Tuhan, Aku Tuhan, Yehova, dan tidak ada yang lain. Kecuali Aku tidak ada Allah. Tidak ada yang lain yang mampu oleh dirinya sendiri, yang mampu menyediakan segala sesuatu oleh dirinya sendiri. Juga tidak ada keberadaan lain yang tak terbatas dan kekal, dan lagi kecuali Dia tidak ada yang lain. Semua yang ditegakkan untuk bersaing melawannya adalah palsu. Mereka semua adalah kesia-siaan dan kebohongan, sebab Dialah Tuhan dan tidak ada yang lain." Hal ini dikatakan kepada Kores di sini, bukan hanya untuk menyembuhkan dia dari dosa nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala, tetapi juga untuk mencegah supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa beberapa pendahulunya ketika mereka mencapai kemenangan dan mendirikan kerajaan yang berkuasa di mana-mana, yaitu dosa menegakkan diri sendiri sebagai Allah dan membuat diri sendiri sebagai berhala untuk disembah, yang menurut sebagian orang merupakan asal-usul penyembahan berhala. Hendaklah Kores ketika menjadi sedemikian kaya dan besar ingat bahwa ia tetaplah seorang manusia dan tidak ada Allah lain selain Allah yang satu, bahwa Allah adalah Tuhan atas semuanya dan tak satu pun akan jadi tanpa Dia. Dialah yang menjadikan terang, yang patut disyukuri dan menyenangkan, dan Dialah yang menciptakan gelap, yang menyedihkan dan tidak menyenangkan. Dialah yang menjadikan nasib mujur, yang dalam hal ini berarti semua kebaikan, dan Dialah yang menciptakan nasib malang, bukan kejahatan dosa. Allah bukanlah sumber dosa, melainkan kemalangan hukuman. Dialah Tuhan yang mengatur, mengarahkan, dan membuat semuanya ini.
Kalau kita amati peristiwa-peristiwa yang sangat berbeda yang menimpa anak-anak manusia, terang dan gelap saling berlawanan, namun dalam perjalanan pemeliharaan ilahi, kadang-kadang keduanya bercampur baur, seperti fajar dan senja, bukan siang atau malam. Suka dan duka bercampur dalam cawan yang sama, mengurangi satu sama lain. Kadang-kadang keduanya saling bertukar, seperti cahaya siang dan kegelapan malam. Dalam perputaran hari, masing-masing mengambil gilirannya, dan ada peralihan singkat dari yang satu ke yang lain. Penyebab yang sama dari keduanya itu adalah Dia yang merupakan penyebab pertama dari segala sesuatu. Dialah Tuhan, sumber segala wujud, sumber segala kuasa. Dia yang sudah menjadikan terang alam, masih menjadikan terang untuk memelihara. Dia yang pada awalnya membuat damai di antara benih-benih yang bergejolak dan cara-cara kerja alam, sekarang membuat damai dalam perkara-perkara manusia. Dia yang mengizinkan kegelapan alam yang hanya merupakan ketiadaan terang, menciptakan kegelapan untuk memelihara. Sebab berkenaan dengan kesusahan dan penderitaan, Ia memberikan aturan-aturan yang nyata. Allah yang bijak itu menata dan mengatur semua penghiburan kita dan semua salib kita di dunia ini. Tentang hal ini dibuktikan dengan apa yang dilakukan Allah untuk Kores. Kecuali Dia tidak ada Allah, sebab Dia telah mempersenjatai Kores, sekalipun Kores tidak mengenal Dia. Bukan berhalanya itu sendiri yang betul-betul Kores kenal dan sembah, yang mempersenjatainya untuk menaklukkan ini, yang memberinya wewenang dan kemampuan untuk itu. Bukan Allah lah yang mempersenjatainya, Allah yang tidak dikenalnya atau dicarinya. Melalui inilah tampak bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang benar, bahwa Ia mengatur dan memakai sesuai kehendaknya bahkan orang-orang yang asing terhadap Dia dan yang menyembah ilah-ilah lain. Ajaran itu diberitakan ke seluruh dunia oleh firman Allah, oleh pemeliharaannya, dan oleh kesaksian penderitaan orang-orang Yahudi di Babel, supaya semua orang tahu dari timur sampai barat, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa Tuhan adalah Allah dan tidak ada yang lain. Pembebasan yang menakjubkan terhadap Israel, Allah menyatakan kepada seluruh dunia bahwa tidak ada yang seperti Dia dan tidak ada yang lain, yang berkendaraan melintasi langit sebagai penolong mereka dan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu, yang mengimani bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya penolong kami, yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Tuhan, ampuni kami atas segala keberdosaan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.